Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala babu kadmil ghaidh. Bermula ini satu bab tentang mengendalikan marah, mengendalikan emosi. Qala al-faqih haddatsana al-Khalil bin Ahmad. Kita potong saja pembacaan sanadnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah Muhammad SAW innal ghadaba jamratun minan nar ila akhir ma qalahu Rasulullah Muhammad SAW. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya marah itu adalah bara api, jamratun minan nar, bara api. Siapa saja yang merasakan di antara kalian, siapa saja di antara kalian yang merasakan bangkit marahnya, fa in kana qa'iman falyajlis. Jika ia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ini salah satu trik cara mengendalikannya. Jika dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia berbaring. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan in kana muttaji'an, jika dia berbaring, falyatamarragh fit turabi, hendaklah dia berguling-guling di tanah. Tentu ini kalau kita praktekkan langsung di tempat kita akan menimbulkan keheranan, bahkan bisa fitnah besar. Kan? Jadi maksud berguling-guling ke tanah itu kalau bagi orang Arab, dia keluar dari rumah yang memang mereka di padang pasir, bukan yang di kota ya. Kalau yang masih padang pasir, gulang-guling di situ diharapkan dapat meredakan. Nah, kalau kita lihat dari berdiri ke duduk, duduk berbaring, artinya tenangkan aktivitas dulu. Ya, walaupun di ujung ada berguling-guling, itu kan menjadi gerak banyak ya, tapi maksudnya buat yang rendah. Jadi sebab dia sedang naik, maka perlu direndahkan. Kemudian, masih dari Abu Sa'id al-Khudri juga, Rasulullah menyatakan, Iyakumul ghadabah. Iyakumul ghadabah. Jauhilah marah. Nah, saya mengartikannya supaya lebih terasa ucapan ini, hati-hati terhadap marah. Karena marah itu menyalakan api di benak manusia. Tidakkah kau pernah melihat kepada siapapunlah salah seorang di antara kalian, kalau dia marah, matanya pun memerah. Nah, perhatikan tuh Rasulullah sendiri bilang begitu. Kalau dia marah, tahmarru ainahu, memerah dua matanya. Tantafikhu audajuhu, urat lehernya pun menegang. Karena itu, apabila ahassa, salah seorang kalian merasakan ada mulai naik marah itu, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Wal yusliq bil ardi, dekatkan dia. Dekatkan, lengketkan dia ke tanah, ke lantai. Itu ya. Bil ardi tak mesti maksudnya bumi atau tanah, lantai pun bisa. Jadi artinya ambil posisi yang lebih rendah dari posisi kita sekarang. Seterusnya kata Rasulullah, ini model-model manusia ya. Inna minkum man yakunu sari'al ghadabi sari'al fai'i, seterusnya. Sungguh di antara kalian itu ada orang yang cepat marah, cepat reda. Ini kata Rasulullah. Di antara kalian itu ada sari'al ghadab, cepat marah, sari'al fai', cepat reda. Fa ahaduhuma bil akhari. Satu dengan yang lain. Artinya salah satu, artinya yang cepat marah, cepat reda itu kan dua sisi. Satu sisi dari sisi yang lain itu masing-masing adalah kisoson, pasangannya, bahagiannya. Janganlah diartikan kisos sebagai kisos, artinya bahagiannya begitu. Jadi ada yang cepat marah, cepat reda. Ada pula kata Rasulullah Muhammad SAW, lama marah, lama reda.
Satu merupakan balasan atau pelengkap bagi yang lain. Yang terbaik, kata Rasulullah, lambat marah, cepat reda. Yang paling buruk adalah cepat marah, lama reda. Ini disebutkan oleh Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Dan Imam Baghawi juga menyebutkan itu. Jadi ada cepat marah, cepat reda, lambat marah, lambat reda, lambat marah, cepat reda. Ada yang cepat marah, lambat reda. Itulah yang dia paling tak bagus, kata Rasulullah. Kemudian pula Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Man qawama ghayawan wa huwa yaqdiru ala annahu yumdihi falam yumdihi mala Allah qalbahu mal qiyamati ridha. Siapa yang mengendalikan marahnya padahal dia sanggup melalukan marah itu. Kalau bahasa kita sanggup dia marah. Tapi dia kendalikan. Lam yumdih, tidak dia lakukan, tidak dia lakukan marah tadi, maka Allah Ta'ala akan memenuhkan jiwanya pada hari kiamat dengan rasa puas. Rasa puas itu nanti, ya. Puas sebab apa? Ya, sebab dia, kalau yang zahirnya yang mudah kita pahami, puas terhadap balasan. Ternyata balasannya Masya Allah luar biasa, begitu ya. Yuqalu, dikatakan, tertulis di dalam kitab Injil. Wahai manusia, ingatlah aku ketika kau marah. Aku akan ingat kau ketika aku marah. Puasilah pertolonganku kepadamu. Sesungguhnya pertolonganku lebih baik untukmu daripada kau menolong dirimu sendiri, daripada pertolonganmu kepada dirimu sendiri. Itu sudah tentu begitulah ya. Diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz bahwa dia pernah berkata kepada seseorang, al-bawahu, yang orang itu memancing marah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Al-bawahu, domiruhu akarajulunhu ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia pernah bilang begini, ya, dia Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah bilang begini kepada seseorang yang memancing marah dia. Laula annak aghdabtani la'aqabtuka. Kalaulah tidak kau pancing-pancing marah aku, kuhukum kau sudah. Maksud beliau apa? Beliau kan hafal Quran. Maksud beliau teringat ayat Al-Quran, surah Ali Imran. Surah yang ketiga, ayat 134 itu. Ini ayat ini panjang ya. Beliau ingat ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mengendalikan emosinya. Baik. Maka tak jadilah dia marah karena dia mengingat ayat ini. Ali Imran ayat 134 itu, kan? Baik. Disebutkan sekali waktu beliau pernah melihat orang mabuk, ru'asa corona. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah melihat orang mabuk. Beliau ingin menghukumnya. Farada an ya'khudahu fayu'azzirahu. Ingin beliau hukum dengan hukum ta'zir. Hukum ta'zir adalah satu keputusan hukum yang hukumannya didasarkan atas kebijaksanaan hakim. Tapi belum sempat dia mau mengambil keputusan itu, fasyatamahu sakranu, orang yang mabuk tadi itu mencela, memaki beliau. Ketika itu beliau pun kembali pulang ke rumah. Lantas ditanya orang, ya Amirul Mukminin, lima syatamaka taraktahu. Kenapa orang yang maki, mencela, menghina baginda tinggalkan dia? Qala, dijawab, li'annahu aghdabani, sebab dia memancing marah aku. Wal azartuhu lakana li ghadabi nafsi. Kalau aku hukum dia, aku ta'zir dia,
Jelas itu. Penghukuman itu bukan karena menegakkan hukum Allah Ta'ala, tapi lighadabi nafsi, karena emosi aku. Jadi penetapan hukum itu memang zahirnya nampak menetapkan atau melaksanakan, mengeksekusi hukum Allah Ta'ala, tapi sesungguhnya motifnya adalah karena emosi aku. Wala uhibbu an atraba musliman himyati nafsi. Aku tak suka menghukum orang Islam hanya karena semata-mata emosi diriku. Jadi saya baca himyah. Himyah itu memanglah satu akar kata juga dengan hamiyah, tapi nggak tepat. Baca yang tepat lihamiyati nafsi. Nah, jadi aku tak suka menghukum, memukul orang Islam karena hamiyati nafsi. Nah, banyaklah arti hamiyah itu. Karena gairah diriku, karena semangat diriku, bisa karena kesombongan diriku. Artinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mau menghukum orang tadi berdasarkan motif dirinya sendiri, bukan karena hukum Allah Ta'ala. Sebab maksudnya bukan karena Allah Ta'ala pelaksanaan hukum itu, tapi lebih karena emosinya. Nah, dia tak mau. Nah, itu ya. Kemudian diriwayatkan dari Maimun bin Mahran. Beliau cerita ya, Syekh Maimun bin Mahran adalah seorang hakim, faqihun minal qudati, seorang ahli fikih, juga seorang hakim, ya. Beliau dulu Maimun bin Mahran ini adalah budak itu di Kufah, kemudian dimerdekakan oleh tuannya seorang perempuan, dia tinggal di Kufah, akhirnya di Riqah, ya. Beliau dipekerjakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam kaitan dengan pajak tanah, ya. Baik. Dan beliau juga adalah prajurit militer. Apa kata beliau? Beliau pernah menyampaikan kisah bahwa ada seorang pembantu rumah tangga, jariah, pembantu rumah tangga, ya budak, ya. Tapi kan sekarang tak ada kita pembantu rumah tangga membawa mirqah, ya. Marakah, bimarakah, membawa marakah. Satu wadah, di situ ada kuah. Tiba-tiba dia fa'asurat, bisa, fa'asarat, bisa terjatuh, ya, tersungkur, fasabatil marakatu alaihi. Kuah tadi menimpa, mengenai Maimun bin Mahran. Beliau ingin memukulnya. Maklum dia tuan kan. Dia pembesar sekarang. Tapi begitu beliau mau memukulnya, apa kata pembantu tadi? Ya maulaya sta'mil qaulallahi ta'ala. Wahai tuanku, sebaiknya baginda amalkan, laksanakan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa perintah Allah Ta'ala itu? Wal kadhibina al-ghayza. Dia baca itu. Itulah orang-orang yang mengendalikan marah. Ya. Itulah orang-orang yang mengendalikan marah. Ini Ali Imran tadi nih, surat 3, 134. Faqala fa'al. Reaksi Maimun bin Mahran, udah oke, udah kulaksanakan. Tak jadi dia marah. Pintarnya pembantu ini, dia hafal pula Al-Quran. Faqalat, dia sambung balik. Mal bima ba'dahu. Laksanakanlah yang ayat yang setelah itu sambungannya. Wal afina 'anil nas. Memaafkan orang lain. Qad afautu. Udah, aku maafkan engkau. Sambungnya lagi. Mal bima ba'dahu. Cobalah laksanakan ayat yang setelah itu. Ini satu ayat, tapi sambungannya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa reaksi Syekh Maimun bin Mahran? Ahsantu ilaika. Salah. Ahsantu ilaiki.
Oke, aku buat baik kepada kau. Fa'anti hurratun liwajhillah. Sekarang kau bebas, tidak lagi jadi budak, tidak lagi jadi pembantu, tidak jadi asisten rumah tangga, tidak lagi jadi karyawati, tidak lagi jadi pekerja di rumah ini, di tempat ini. Ah, ya, kau bebas liwajhillah ta'ala. Bebas kau. Demi aku mengharapkan kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Abi Dunya dari Khalid bin Ma'dan marfu' bahwa Rasulullah pernah mengatakan kalau siapapun dari dulu mungkin sampai sekarang pun sebahagian penerjemahan mengartikan man itu barang siapa, nggak ada yang salah di situ. Cuma sebagian pikiran orang kalau disebut barang siapa barang, kata-kata barang itu memancing keliaran pikiran. Maka saya selalu menerjemahkan man itu siapa saja. Siapa saja yang tidak punya uh, tiga, tiga, katakanlah tiga sifat ini, lam yajid ta'mal iman. Dia tak akan merasakan kelezatan beriman itu. Satu, hilmun yaruddu bih jahlul jahili. Santun yang dapat menolak kebodohan, menghilangkan kebodohan orang yang bodoh. Santun. Cuma santun ini tidak bisa dipukul rata. Macam kita orang Indonesia, cara santunnya itu tidak bisa dipukul rata. Dari Merauke sampai ke Sabang ada berapa ratus suku kita. Dan semuanya santun. Semuanya punya pakem santun. Tapi kan nggak bisa disamakan pakem santun suku A dengan suku B, dengan suku C, nggak bisa. Satu, yang kedua juga dipengaruhi daerah. Kadang satu suku pun cara santunnya berbeda. Karena tempat tinggalnya berbeda. Lingkungannya berbeda. Terkadang pula dipengaruhi oleh waktu. Cara santun dulu dengan sekarang mungkin berbeda. Ya, atau situasi, keadaan, cara santunnya berbeda, tapi tetap intinya santun. Maka menurut saya tidak adillah ketika kita menyamaratakan cara santun manusia. Nah, itu berbeda. Ya, ini mau hati-hati, kan? Tidak sama. Baik. Ya, tapi prinsipnya santun. Karena dengan santun itu bisa menolak kebodohan orang yang bodoh. Wara'un. Nah, wara' yahruzu. Yahruzu anil maharimi. Wara itu menjaga seseorang dari yang haram. Wara ini artinya menjaga diri, wiqoyah, perlindungan, pemeliharaan. Wara yang paling rendah menjaga diri dari yang haram, makanan, pakaian, ucapan, penglihatan, pendengaran, dan tindakan yang lain. Wara yang lebih tinggi menjaga diri dari yang syubhat, makanan, pakaian, tempat tinggal, seterusnya lah. Wara yang paling tinggi adalah menjaga diri dari yang halal 100%, tapi sedang tidak kita perlukan, maka kita tidak nikmati. Itu disebut wara juga. Jadi yang kedua wara, kata Rasulullah, itu menjaga orang dari yang haram. Rasulullah menjelaskan haram ini menunjukkan wara tingkat yang rendah. Yang ketiga, wa khuluqun yudari bihin nasa. Khulukun, tingkah laku. Bisa juga diartikan, ya khulukun tingkah laku. Yudari, yang dapat membujuk manusia. 3. Kalau ada 3 ini, dia dapat rasakan iman. Rasa iman. Yudari, membujuk, melunakkan manusia dengan tingkah lakunya itu. Tentu dalam baik. Jangan nanti pula disalahpahami.
ya, membujuk untuk buat yang haram. Oh, itu jelas tidak, udah pasti tidak, ya. Seterusnya, disebutkan dari sebagian orang-orang dahulu dia pernah punya kuda. Kuda itu mengagumkan dia. Satu hari dia lihat kuda itu kok kakinya cuma 3. Dia tanya kepada pekerjaan, siapa yang lakukan ini kok kayak gini? Aku, kata dia. Kenapa kau lakukan? Aku mau buat engkau kecewa. Aku mau buat engkau gundah gulana. Arum maka. Aradun arum maka. Aku mau buat engkau kecewa. Aku mau buat engkau marah. Aku mau buat engkau murka. Aku mau buat engkau duka. Rumum, ya. Boleh. Apa kata Tuhan? Elah Rahmah. Never mind. Tak apa-apa, santai itu. Justru la arumman man amaraka bih. Justru aku ingin buat marah, ingin buat kecewa, ingin buat murka, ingin buat gundah gulana, ingin buat sedih. Sosok yang menyuruh kau. Ya, ini syaitana, tentunya dia masuk syaitan. Nah, jadi untuk apa aku marah sama kau? Idhab fanta hurun wal farasulaka. Sekarang udah kau jadi orang merdeka, tidak budak lagi. Udah bebas kau. Wal farasulaka, kuda itu ambil untuk. Kan? Coba itu. Baik, sekarang kita teruskan. Kata Syekh Al-Faqih Abu Laith As-Samarkandi, pantaslah seorang muslim itu menjadi orang yang haliman, santun, saburan, orang yang tepat dalam bersikap. Dari dulu saya mencari arti apa itu sabar. Guru-guru kita mengajarkan jangan marah, jangan marah. Belakangan saya membaca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Imam Ghazali katakan sifat marah itu adalah sifat yang ada pada manusia. Fungsinya untuk wiqayah, perlindungan diri kita. Untuk membela, mudafa'ah, membela diri kita. Kita nggak akan punya sifat marah, nggak akan mampu membela diri kita, melindungi diri kita kalau kita nggak punya sifat marah. Seperti kalau kita melewati seekor ayam yang menjaga anaknya, dia kepakkan sayapnya. Itu kan marah. Lama saya mencari arti sabar ini apa ya? Apakah maksudnya tidak marah? Rasulullah pergi perang, orang pergi perang itu adalah marah. Tidak mungkin orang pergi perang itu senyum, menggelitik musuhnya, pasti membunuh. Kalau tidak dia yang dibunuh. Dan membunuh itu tidak mungkin kalau tidak marah. Lama saya berpikir, apa arti yang tepat dari sabar itu? Setelah saya membaca kitab tafsir Imam Muhammad Abduh, tafsir Juz Amma beliau ketika membahas surah Al-Asr, saya dapat memahami sabar itu adalah tepat bersikap. Maka pantas orang muslim santun dan sabur menjadi orang yang tepat dalam bersikap. Ini bukan tidak marah. Sedangkan marah itu adalah alami. Sunnatullah. Marah itu hanya iman yang di depan membimbing marah, bukan marah di depan membimbing iman. Maka jadilah dia tepat dalam bersikap. Santun dan ketepatan bersikap itu adalah milik orang yang muttaqin. Muttaqin dari dulu diartikan imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Betul. Tidak ada salah sama sekali. Itu pengertian umum. Meskipun nanti para ulama menghaluskan pengertian itu terus macam-macam sampai sehalus-halusnya. Tapi dari sisi bahasa, saya pernah tahu Khalifah Umar bin Khattab pernah memberitahu, kalau kau keluar dari rumah pergi ke tujuanmu, lantas di tengah jalan kau hindari bahaya untuk sampai ke tujuan. Saya selalu menerjemahkan, misal kata bahaya itu onak, duri, belik, apapun, becek, kotor, apapun lah dia yang menghalangi mengerintangi jalan kita. Kita hindari dia untuk sampai ke tujuan. Itulah takwa, kata Khalifah Umar. Dari situ saya dapat paham, takwa itu adalah hati-hati. Sehingga saya selalu mengartikan muttaqin adalah orang yang berhati-hati. Orang tua-tua kita dulu sebutnya adalah pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Itu kan berhati-hati. Maka pantaslah orang Islam itu bersifat haliman saburan. Santun lagi tepat dalam bersikap. Karena santun dan tepat itu adalah min khisalil muttaqin. Ciri khisal macam, maksudnya macam bisa diartikan ciri, identitas orang yang berhati-hati.
Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang halim itu. Halim, orang yang santun itu. Perhatikan, ini surat Asy-Syura. Ya, surat Asy-Syura, surat 42, ayat 43. Di terjemahan Departemen Agama tetap diartikan Bismillahirrahmanirrahim wala ma sabara wa ghafara. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan tetap saja bersabar dan benar. Tapi pemahamannya apa? Maka saya selalu mengartikan wala man sabara wa ghafara. Tapi orang yang tepat dalam bersikap kemudian dia memaafkan. Yani maksudnya man sabara ala zulmi. Orang yang tepat mengambil sikap terhadap apapun tindakan yang merugikan dia, yang menista dia. Az-zulmu, kezaliman. Zalim itu menahan hak orang atau mengambil hak orang. Penahanan, pengambilan itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan itu tindakan kerugian. Sehingga saya selalu mengartikan az-zulm itu tindakan merugikan. Man sabara ala zulmi. Siapa yang mampu mengambil sikap yang tepat terhadap tindakan kerugian. Watajawaza an zalimi, dan dia memaafkan orang yang menzaliminya. Wa'afa, sama itu ya. Inna dzalika lamin azmil umur. Itu termasuk satu di antara tindakan-tindakan yang diutamakan. Yakni min haqaiqil umuri. Itu termasuk tindakan-tindakan atau perkara-perkara yang sejati, yang betul-betul menunjukkan kita bersifat perwira. Allati yusabu fa'iluha, yang pelakunya diberi Allah hadiah, wa yanadu ajran aziman, dan dia memperoleh ajran. Kalau diartikan kita mungkin secara agama pahala, upah juga diartikan ajron, ujroh, upah. Jadi itu tindakan sejati yang diberi balasan pelakunya dan dia memperoleh upah yang azim, yang besar. Azim tidak ada terjemah bahasa Indonesia. Selalu diartikan agung, luhur, mulia, besar. Jadi ajran yang Allah Ta'ala berikan itu tidak terukur, baik jumlah maupun mutunya. Maka disebut azim. Ajran aziman. Sementara di dalam ayat yang lain, dalam surat Fussilat ayat 34. Ini surah Fussilat ya, surat Fussilat, surat 41 ayat 34, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Ya, tidaklah sama hasanah kebaikan wala sayyi'ah keburukan, tak sama. Oleh Syabul As-Samarkandi dimaksudkan di sini tidak sama tutur kata yang baik dan tutur kata yang buruk. Yani maksudnya tidak pantas orang muslim membalas tutur kata yang baik dengan tutur kata yang buruk, karena kata adalah bahasa. Bahasa adalah cerminan kita. Tidak sama. Kemudian Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan cara ahsan yang terbaik. Maksudnya tolak perkataan buruk, pikiran buruk dengan perkataan pikiran yang lebih baik dari itu. Nah, yang lebih baik dari yang buruk tentu yang baik. Yang lebih baik dari yang baik tentu lebih baik lagi, lebih baik lagi, baik lagi. Sehingga diharapkan fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Sehingga diharapkan apabila antara kau dan mitra kau itu dalam diskusi, dalam perdebatan, dalam perkelahian, misalnya kata kalian ada permusuhan, dengan tutur kata, dengan fikiran itu ka'annahu, seakan-akan sekarang kalian menjadi waliyun hamim, kawan setia. Yani annaka idza fa'alta dzalika sara aduwwuka sadiqan laka misal qarabatil karim. Ya, apabila kau lakukan, kau ambil tindakan yang kuperintahkan, yang kutuntunkan, yang kubimbingkan, yang kuajarkan, itu kata Allah kepada kita melalui Rasulullah, sa'adu kasadiqan laka, diharapkan musuhmu menjadi kawanmu seperti karib kerabatmu yang dekat.
adatnya kerabat itu dekat dengan kita, baik dengan kita. Adatnya begitulah maksud sunnah tuh. Maksud uh, maksud Allah Taala melalui Rasulullah kepada kita, ya. Ini yang berlaku umum lah, ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam bil hilmi. Beliau orang yang santun, ya. Ini surah Hud, surat 11 ayat 75. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguh Ibrahim itu benar seorang yang santun, awah, sensitif, mudah kasih kepada orang lain, munib, dan senantiasa kembali kepada Allah. Ya, ini surat Hud, ya. Surat yang ke-11 ayat 75. Halim mutajawis. Halim mutajawis, maafkan saja. Itu santun. Jadi santun itu di dalam realitasnya adalah memaafkan. Awwab alladzi yadhkuru dzunuba wa yata'awwah. Ya. Itu yang senantiasa mengingat dosa, lagi yata'awwah, mengadu kepada Allah Ta'ala. Mengiba. Awah itu artinya pengiba. Maka tadi saya artikan sensitif, mudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang mengaku dosanya dan mengadu kepada Allah, Allah berikan jiwanya yang sensitif. Al-munib, alladzi aqbal ala ta'atillah, senantiasa mengerjakan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk as-sabri wal hilmi, tepat dalam bersikap dan santun. Allah mengabarkan bahwa para nabi yang sebelum Rasulullah, mereka memiliki itu. Itu perhatikan surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46, ayat 35. Ini ayat yang terakhir dari surah Al-Ahqaf. Ya, ini ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-35, surah 46. Dan ayat ini panjang. Ini bahagian dari ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabarul azmi minar rusuli. Sabarlah kau, tepatlah kau dalam bersikap, bersikap, ya. Tepatlah kau dalam bersikap seperti orang-orang yang ulul azmi, yang mempunyai keteguhan hati. Ya, minar rusuli, dari para rasul itu. Para rasul mereka itu teguh hati lah. Yani isbir ala takdzibil kufaru alahu. Isbir. Sabar saja kau terhadap pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan adahum, terhadap tindakan negatif mereka kepadamu. Bagaimana sabarnya para nabi yang dulu ketika mereka diperintahkan memerangi orang-orang kafir. Ulul azmi artinya zawul hazmi. Zawul hazmi. Al-hazm itu artinya teguh, tekad. Ya. Mereka lah yusbituna al-amri wa yusbiruna alih. Mereka tetap teguh melaksanakan urusan agama itu dan mereka sabar. Ya, mereka sabar. Berikutnya perhatikan surah Al-Furqan, ya, surah Al-Furqan ayat 63. Surah Al-Furqan ini seperti akan kita baca sekejap lagi. Surah yang ke-25 ayat 63. Kata Syekh Hasan Al-Basri, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahumul jahiduna qalu salama. Apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka katakan salama, salama. Kalau bahasa kita, orang jahil ini orang yang suka menjahili, orang yang suka meleceh kalau bahasa Medan, orang yang suka ngejek. Jadi orang yang suka meleceh ini manggil-manggil, oi, 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 itu menyapa. Apa balasan? Salama. Mudah-mudahan kalian mendapat keselamatan.
Yani qalu hilman, mereka membalas dengan santun. Wa injun alaihim, apabila mereka dijahili, ya mereka halamu. Apa halamu? Santun. Wa injun alaihim halamu. Bila mereka dijahili, dilecehkan, mereka tetap halamu, santun. Ya, itu balasan. Oke. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Ada yang baca, ada yang membaca Wahab bin Manbah. Tak, tidak ada Wahab bin Manbah. Wahab bin Munabbih. Ya, kalau baca cara Arabnya, an Wahbi bin Munabbihin. Dia mengatakan, kana abid min Bani Israel arada syaitan ayudillah falam yastati. Sekali waktu ada orang salih abid dari kalangan Bani Israel ingin disesatkan setan, tapi setan nggak sanggup mesarkan. Sekali waktu si Abid, orang solid, Abid, soleh tadi, sekali waktu dia keluar rumah karena ada keperluan. Setan pun mengikutinya. Setan itu mencari-cari fursah, kesempatan. Ditengok dari sisi syahwat, dari sisi membangkitkan marah, nampak tak sanggup setan sikit pun. Ditengok dari sisi takut, dari sisi hasrat syahwat, dari sisi emosi, nampak tak ada kans nih, tak ada fursah. Kalau bahasa kami anak-anak dulu, can, tak ada can nih, tak bisa nih. Tengok setan dari sisi takut dulu. Orang ni penakut tidak? Waja'ala yudli alaihi sakhratan minal jabal. Setan menggelindingkan batu dari bukit. Faiza balaghat, tu nampaklah oleh orang soleh tadi. Batu tadi menggelinding. Zakar Allah, dia pun mengingat Allah Ta'ala. Makin dia kuatkan ingat Allah Ta'ala, bukan maknanya sebelum ini beliau lupa. Tidak, karena dia atas disebut abid, orang soleh, bagaimana lupa pada Allah. Fana'at anhu. Sakhrah, batu besar tadi. Na'at anhu. Fana'at, menjauh. Summa ja'ala yatamassalu bil asadi was saba'i. Pada Allah Ta'ala falam yubadi bih. Hebat setan itu mengubah dirinya. Yatamassal, melakonkan dirinya, membentuk, mengubah dirinya seperti singa, asad, sabak, binatang buas. Dia pun ingat Allah Ta'ala terus. Si abid, si soleh tadi, falam yubali bih, dia tidak peduli. Begitu juga bil hayah, ketika dia mengubah, melakonkan, membentuk dirinya, tamassal, ya, dengan seekor ular. Wahwa yusalli, dia tetap solat saja. Membelitlah ular tadi di kakinya. Membelit ular tadi. Wajah sedih begitu. Hatta balagha, sampai ke kepalanya. Tak peduli solat terus si soleh tadi. Begitu mau sujud, ular tadi iltawa, melingkar di tempat sujudnya. Melingkar di tempat sujud. Bagian kepala tadi itu ya. Yani wajahahu, maksudnya wajah di depan. Falamma wada'a ra'sahu liyasjuda fatahafahu liyaltaqima ra'sah. Ketika dia sujud mau letakkan kepalanya, si ular mengangakan mulutnya, liyaltaqima, mau dia telan kepala si orang soleh tadi. Faja'ala yunahi biyadih, dia tepiskan itu ular dengan tangannya. Hatta stamkamil ard, ya, sehingga tempat sujud istamkan, memungkinkan untuk sujud, ya sudah, untuk sujud. Habis salat, falamma falaqa min salatihi, habis salat dia pun pergi, setan pun datang. Masuk setan. Setan mengubah wujudnya. Cerita lagi. Ana fa'altu bika kada wa kada wa kada wa kada wa kada wa kada wa wala masati min kalan syai. Aku goda, rusak kau begini dengan cara begini. Wala masati, aku tak sanggup. Sik pun tak sanggup. Tapi tengok ni. Wa qad bada li an usadiqaka. Nyatalah sudah. Pastilah sudah bagi aku. Aku harus ambil keputusan. An usadiqaka. Aku mau berkawan, bersahabat dengan kau. Kaulah kawan sejati. Oh, kaulah kawan bagus nih.
Aku nggak ingin sesatkan kau habis hari ini. Setelah ini, ba'dal yaumi. Setelah ini tak akan sesatkan kau. Kata Syekh Abid, lah, tidak. Lah, tidak, kata dia. Al-yawma alladhi khawaftani bihamdillahi ma khiftu minka. Hari ini kau membuat aku cemas, membuat aku takut, membuat aku khawatir. Bihamdillah. Dengan sebab pujian Allah Ta'ala. Ma khiftu minka. Sikit pun aku tidak takut kepadamu. Walali hajatun al-yawma min fi musadaqatika. Tak perlu aku kawan sama kau. Syaitan tetap memasukkan. Tak mati cara dia. Faqala lahu, kata syaitan, ala tas'aluni an ahlika ma asabahum ba'daka. Tak mau kau tahu rupanya. Tentang keluarga kau. Tak mau tahu kau. Tak mau kau cerita tentang keluarga kau. Apa yang terjadi. Apa yang menimpa mereka setelah ini. Ala tas'aluni. Tak mau kau tanya sama aku. Ana mitu misluhum. Aku mati macam mereka. Apa susah-susah. Habis aku ni habis mati. Orang tu pun aku mati. Orang tu pun mati. Ana mitu misluhum. Orang tu mati. Aku mati. Macam mana? Apa? Sama saja. Apa lagi kau tanya tadi? Iyalah, faqala lahu, kata syaitan, wala tas'aluni amma adala bih bani Adam. Tak mau kau tahu apa yang membuat manusia sesat? Bala. Okey. Mau. Akhbirni billadhi tasilu bihi ila dalali bani Adam. Kasih tahu aku apa yang membuat manusia sesat. Tasilu menyampaikan oleh ia. Fakhbirni billadhi tasilu, engkau bukan ya. Fakhbirni. Coba kasih tahu aku billadhi tasilu bihi ila dalali bani Adam. Sesuatu bihi, sesuatu yang dengan sesuatu tasilu engkau bisa engkau sampai menyesatkan manusia. Dijawab oleh iblis bisalah tiga. Asyuh, berdangki, pelit, celit. Berdangki, pelit, kikir kalau bahasa Indonesianya pelit. Kalau bahasa kita Medan ini berdangki. Wal hiddati, ya, marah. Wasukr, mabuk. Mabuk ni apa maksudnya ini? Kita lihat dulu. Manusia kalau dah pelit, kallalna ma lahu fi ainihi. Sebanyak apapun harta dia, kallalna lahu. Kallalna ma la malun, itu harta dia. Sebanyak apapun harta dia, kalau dah pelit dia, kallalna, kami nampakkan sedikit di matanya, fayamna'uhu min huquqi, sehingga hak harta itu yang harus dikeluarkan, yamna, dia cegah, dia tak mau keluarkan. Fayarghabu fi amwalin nas. Lebih ngerinya lagi, dia ingin pula harta orang lain, padahal harta dia dah banyak. Itu efek celit, efek pelit. Yang kedua, kata iblis, orang kalau dah marah dia, adarnahu, kami main-mainkan dia, bainana, di antara kami, kama yudiru sibyanul qurata bainahum. Macam mana anak-anak memainkan bola di antara mereka, tendang sana, tendang sini, habislah. Ya. Andai pun ini orang yang marah tadi ni, andai orang yang marah tadi, orang yang bisa menghidupkan orang mati dengan doanya, dengan panggilan, dengan seruan, lam nai asminhu, kami tetap tidak peduli. Kami tidak peduli. Fa innama yubna wa yuhdamu fi kalimatin wahidatin. Dia didasarkan dan dihancurkan cukup dengan satu kalimat. Orang-orang begitu. Artinya penghancuran dia itu didasarkan oleh satu kalimat saja. Maksudnya menunjukkan mudah saja orang kalau sudah dia dikuasai oleh emosinya, yang kita sebut membabi buta itu. Itulah yang salah itu ya, yang membabi buta yang disebut Rasulullah tadi di awal, tahmarru, merah matanya. Udah begitu, udah yubna wa yuhdam fi kalimatin wahidatin. Enak saja dibina ya. Kami asuh, kami rawat, dihancurkan. Mabuk pula bagaimana? Tentu mabuk di sini maksudnya mabuk khamar, tapi ini bisa diluaskan maknanya. Wa idza sakar, kalau dia mabuk, qudnahu, tinggal kami giring saja dia ila kulli su'in. Kalau dia mabuk, qudnahu, tinggal kami giring aja ila kulli su'in, ke semua perbuatan buruk, sebagaimana digiring
kambing. Oh, di adaniha. Kami jewer kuping kambing tadi. Hai sunasya, kemana kami maulah. Macam gitu. Bagaimana seekor kambing kalau kita giring kemana, begitulah kami giring kalau orang sudah mabuk. Ini maknanya memang mabuk khamar. Tapi bisa diluaskan artinya itu. Mabuk apapun kalau engkau sudah mabuk, bahasa kita lupa daratan, maka dia akan digiring ke tempat-tempat yang negatif, yang merusak diri dia. Jangan nanti saya dibantah, kalau mabuk ibadah, sejak kapan pula ibadah bisa buat orang mabuk? Nah, itu tak ada itu. Ya, ini harap difahamkan. Sungguh setan mengabarkan kepada orang soleh tadi bahwa orang marah sesungguhnya berada di dalam kekuasaan setan. Seperti bola berada di dalam kekuasaan anak-anak. Karena itu fa'in bagilladzi yaghdabu an yasbira, ya. Pantas orang marah itu dia tepatlah dalam bersikap supaya dia tidak menjadi tawanan setan dan supaya dia tidak hapus perbuatan-perbuatan baiknya. Ini harap difahamkan kan? Nah, ya, baik. Berikut kisah iblis. Sekali waktu iblis mendatangi Nabi Musa salawatullahi ta'ala wassalamu alaihi. Kata iblis, engkaulah yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Bahkan Allah berkata-kata, berbincang, bercakap-cakap langsung dengan kau. Aku hanya makhluk dari sekian banyak makhluk Allah. Aku ingin taubat kepada Tuhanmu. Cobalah minta kepada Allah agar Allah menerima taubatku. Nabi Musa pun senang. Nabi Musa berdoa. Bukan berdoa. Nabi Musa meminta kepada umatnya, salah seorang umatnya saat itu, agar beliau dibawakan air untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Masya Allah Ta'ala, sekehendak Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Musa mengatakan dalam doanya, ya Tuhan, iblis makhlukmu. Dia minta agar engkau menerima taubatnya. Fatub alaihi, terimalah taubatnya. Kata Allah, Musa, tak akan taubat dia itu. Kata Nabi Musa, ya Tuhan, dia minta kepadamu melalui aku bahwa dia ingin bertobat. Allah Ta'ala mengatakan, baiklah, kukabulkan doaku Musa. Nah, kabulkan doa. Tapi begini, suruh dia, iblis tadi sujud ke kuburan Adam. Kuterima taubatnya. Nah, kata Allah Ta'ala, kuterima taubatnya. Suruh dia sujud ke kuburan Nabi Adam. Nabi Musa pun gembira. Dikasih tahu Nabi Musa kabar baik itu kepada iblis. Iblis marah. Istakbar. Sombong. Apa kata dia? Tak, aku yang tidak sujud kepada Adam waktu dia hidup. Masa sujud pula waktu dia mati? Oh, karena Allah suruh sujud, dia gengsi. Kata dia kepada Nabi Musa, innalaka haqqan alayya bima tasyaffa'ta li ila rabbika. Sebab kau telah membantu aku untuk datang kepada Tuhan. Tasyaffa'ta, kau punya hak kepada aku. Artinya iblis ini fair juga. Ya, karena kau sudah memenuhi permohonan aku kepada Allah Ta'ala, ku balaslah jasa kau. Gitu kira-kira kan. Fa'usika bisa tasya. Ku ingatkan kau dengan 3 perkara. Pertama, uzkurni inda salati khisali. Ingat aku ketika inda salati khisali, terhadap 3 perbuatan, 3 hal, 3 keadaan. Ingat aku ketika kau marah. Kau ingat aku nih. Ketika engkau marah, sesungguhnya aku di dalam jantung dan tubuhmu, aku ikut mengalir dalam aliran darahmu. Kira-kira begitu. Ya, kalau kau marah, di aliran darah itu ada aku. Ingat aku. 1. Ketika kau bertemu musuh dalam satu peperangan, ya, aku akan datangi manusia ketika mereka memerangi musuh. Apa yang ku provokasi dia? Ku ingatkan dia suaminya atau istrinya, hartanya, anaknya. Itu ku ingatkan tuh.
Hatta akibatnya dia yuwalli duburahu. Dia pun desersi, lari dari peperangan itu. Wa iyyaka an tujalisa mar'atan laysat bidzati mahramin minka. Dan yang ketiga, hati-hati kau jauhi gaul rapat dengan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Aku sesungguhnya adalah utusan Rasul perempuan itu kepadamu. Dan aku adalah Rasul utusanmu kepada perempuan itu. Artinya aku yang membangkitkan dia. Yang bukan mahram. 3 nih kau ingat, wahai Musa. Baik. Seterusnya kita lihat apa lagi. Disebutkan daripada Luqmanul Hakim, dia pernah menasihati anaknya. Hai anakku, salasun la tu'raf illa min salasin. Ada 3 sosok manusia yang tidak kita kenal pasti dia kecuali melalui 3. 1, la yu'raful halimu illa 'inda ghadabi. Orang yang betul-betul santun tak akan tahu pasti kita tentang dia santunkah tidak dia kecuali ketika marah. Begitu juga para pemberani tidak akan tahu kita itu siapa pemberani yang sebenar kecuali ketika terjadi perang. Kalau belum perang teriak sana teriak sini oke lah, biarkan saya. Tapi ketika datang musuh, menghadapi musuh, menjemput musuh, barulah kata wala yuraful akh illa indal hajah. Kita tak tahu saudara sejati kecuali ketika sedang perlu. Saat kita perlu, siapa yang ada bersama kita memudahkan urusan kita, itulah saudara yang betul. Baik. Ini bagian akhir pertemuan kali ini. Diceritakan ada seorang tabi'in, dipuji orang dia di depan dia secara langsung. Jadi si A tabi'in dipuji oleh si B. Nanti si A tanya kepada si B, Abdullah lima tamdahuni. Kok kau puji aku? Kok kau puji aku? Tentulah si B memuji karena kebaikan. Tapi dia tanya, dia interogasi, kok kau puji aku? Ajar rabacani anda lagati fa'ajatani haliman. Pernahkah kau tes aku? Jarroba. Pernahkah kau tes aku? Ketika aku marah sehingga kau dapati aku betul-betul orang yang santun. Pernah? Lah, tak pernah. Berikutnya dia interogasi lagi. Pernahkah kau punya pengalaman sama aku? Jarroba yujarribu tajrib. Pengalaman bisa. Pernahkah kau punya pengalaman sama aku? Sama-sama kita melakukan traveling, safar, rihlah, perjalanan. Sehingga kau rasakan betul bahwa aku adalah hasanal khalqi, hasanal khuluqi. Bagus kelakuanku, attitudeku oke. Pernah? Lah, tak pernah. Terakhir yang ketiga. Pernahkah kau tes aku terkait amanah? Sehingga kau dapati aku orang yang bisa dipercaya? Tak pernah. Lantas, apa kesimpulan interogasi itu? Si A tabi'in mengatakan, wahai celaka kau. Ini bukan artinya mendoakan celaka. Keliru kau. Salah kau. Tidak pantas seseorang diuji. Salah. Tidak pantas seseorang dipuji selama dia belum teruji dalam 3 hal ini. Jadi makanya hati-hati kita mengatakan saya bersaksi dia orang baik. Tes dulu ini. Orang-orang dulu sudah memberikan parameter. Saya bersaksi dia orang baik. 3 ini tes. Amanahkah dia? Halimkah dia? Hasanul khuluqikah dia? InsyaAllah sampai sini dulu. Akan datang kelakuan, akhlak, kelakuan para pengisi surga. Apa kelakuan baik para pengisi surga itu? Yang 3 itu hanya didapat pada orang-orang mulia. Itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.